Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam saya Iksan Rinaldi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dalam Borneo Gas Tulistiwa. Nah, jadi kita dimulai dari kota Balikpapan hingga nanti di Pontianak. Lalu nanti saya akan melanjutkan dari Pontianak masuk ke kota Kuching atau Malaysia, dan lanjut lagi ke Brunei Darussalam dan hingga ke Tip of Borneo atau rambutnya Borneo. Nah, kali ini saya tidak solo riding, tapi saya jalan sama istri saya juga, dan juga jalan bersama on tahut. Nah, jadi beda dengan di Sabang, kalau ini saya berjalan dengan on tahut. Nah, jadi untuk itu jangan lupa ya teman-teman, saksikan untuk perjalanan saya. Ya, sudah ready? Sudah. Yuk. Ayo. Kita siap jalan. Ini adalah kota Balikpapan di pagi hari, di mana kota Balikpapan memang bersebelahan langsung dengan tepi laut, di mana laut tersebut adalah Selat Makassar. Sekarang saya sedang mempersiapkan atau sedang prepare motor dan juga barang-barang yang akan dibawa dan nanti yang akan dimasukkan ke dalam box motor ataupun ke dalam bag motor. Dikarenakan touring kali ini saya bersama dengan istri, maka barang-barang yang dibawa pun lebih banyak dibandingkan ketika saya touring ke Sabang. Untuk itu pengecekan secara matang sangat dibutuhkan dikarenakan berbeda beban yang dibawa ketika antara saya touring ke Sabang maupun touring Borneo Gas Tulistiwa ini. Setelah selesai prepare, baik saya ataupun tim teman-teman on tahut, kita pun mulai keberangkatan dari kota Balikpapan ini menuju ke IKN. Jadi teman-teman, dalam touring Borneo Gas Tulistiwa ini saya tentunya tidak solo touring, tetapi saya dengan on tahut dan pastinya saya bersama dengan istri saya. Nah, jadi saya bawa boncenger nih teman-teman. Beda dengan ketika touring ke Sabang. Jadi dalam touring ini saya bersama dengan istri mengikuti acara on tahut untuk Borneo Gas Tulistiwa 4. Ini juga pertama kalinya saya mengaspal di Pulau Kalimantan. Dan juga tentunya ini pertama kali saya menginjakan kota Balikpapan. Secara keseluruhan kota Balikpapan sangat rapi, sangat tertata, dan masyarakatnya sangat ramah-ramah. Apalagi ketika saya melintas, saya cukup nyaman ketika melintasi jalan-jalan di kota Balikpapan. Terima kasih untuk masyarakat Balikpapan.
Setelah mengisi bensin, saya pun kembali riding dan bergabung dengan grup On Tahut Chapter Jakarta. Nah, jadi teman-teman di komunitas On Tahut itu, ketika kita ada acara besar, kita akan kumpul dari seluruh semua chapter yang ada di Indonesia, baik dari chapter Jakarta, chapter Bandung, chapter Bekasi, chapter Bogor, chapter Jawa Timur, bahkan chapter Sumatera, Borneo, Bali, dan sekitarnya. Nah, tetapi ketika kita riding, kita memilih sendiri kita mau riding dengan siapa, dengan chapter mana. Nah, jadi di komunitas On Tahut ini tidak ada paksaan atau tidak ada keharusan kita harus riding dengan siapa dan dengan apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang hobi solo touring, tidak masalah teman-teman riding sendiri. Ataupun ketika teman-teman ingin riding hanya 2-3 motor dalam satu grup pun juga tidak ada masalah ketika teman-teman riding bersama On Tahut. Yang terpenting nanti di poin berikutnya kita berkumpul kembali. Seperti itu teman-teman. Nah, tetapi dalam riding seperti ini nanti pada akhirnya teman-teman akan riding dan bertemu dengan sesuai karakteristik yang sesuai dengan teman-teman dalam berkendara, ataupun mungkin karakteristik ketika teman-teman saling berkomunikasi di pektok dan saling connect nih, istilahnya nyaman ketika teman-teman berbicara ataupun berkomunikasi lewat pektok. Nah, jadi ketika riding seperti ini pasti nanti akan terbentuk dengan alamiahnya berdasarkan kenyamanan teman-teman yang nanti akan riding dengan siapa dan berapa motor ketika dalam perjalanan. Kalau saya riding bergabung dengan chapter Jakarta, ya mungkin karena saya juga berasal dari chapter Jakarta. Nah, jadi saya riding bersama chapter Jakarta 6. Tapi nanti selama perjalanan ke depan pun ada beberapa saya riding bergabung sebentar dengan chapter lain ataupun solo riding ketika sedang dalam perjalanan.
Sejauh ini jalan di Kalimantan terutama dari kota Balikpapan menuju ke IKN cukup baik, cukup lebar dan cukup rapi. Saya menemukan kendala berarti seperti jalan berlubang atau terlalu banyak tambalan. Cuaca di Kalimantan khususnya dimulai dari Balikpapan hingga menuju IKN cukup bersahabat teman-teman. Memang cukup panas, tetapi kalau menurut saya panasnya masih bersahabat nih teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang bilang Kalimantan sangat panas banget, kalau menurut saya sih agak berlebihan ya. Memang panas banget, tetapi masih cukup kondusif ketika kita riding di Kalimantan. Nah, mungkin kalau menurut saya sih nggak beda jauh sih ya. Kalau misal teman-teman riding di Pantura, panasnya itu memang tidak beda jauh kalau menurut saya. Nah, tapi kalau di Kalimantan karena masih banyak hutan-hutan hijau, jadi cukup sejuk untuk riding di siang hari. Paling memang kendalanya ketika nanti teman-teman melewati perkebunan sawit. Nah, itu baru terasa sangat panas kalau menurut saya, karena memang untuk pohon sawit sebenarnya tidak menyejukkan sekitar, apalagi daunnya tipenya dia ya, mungkin kalau teman-teman belajar biologi tahu ya, saya juga lupa teman-teman. Nah, pokoknya intinya ketika kita melewati perkebunan sawit baru mulai agak panas, tetapi ketika masih hutan-hutan di sepanjang jalan itu masih terasa sejuk ketika kita riding di siang hari. Lagi pula ya teman-teman ya, kalau menurut saya lebih baik riding di siang hari yang panas daripada riding di tempat yang terkena hujan. Karena kalau riding ketika sedang hujan itu cukup menguras tenaga dan juga pandangan menjadi terbatas, dan kalau menurut saya lebih capek lah kalau touring di tempat yang curah hujannya tinggi walaupun mungkin sejuk ataupun adem ya teman-teman.
Nah, tetapi kalau riding di daerah panas atau di kota yang panas, apalagi di Kalimantan ini melewati garis khatulistiwa sehingga titik matahari berada di tengah-tengah, memang sangat panas. Tetapi kalau menurut saya lebih baik atau lebih mending lah istilahnya ketika riding di siang hari yang panas atau di tempat cuaca panas, karena itu hanya mungkin ya kita lebih jauh berkeringat saja kali ya, sehingga kalau menurut saya effortnya berbeda antara riding di kota yang panas ataupun kota yang curah hujannya tinggi. Ya, barusan ada monyet ya teman-teman ya, saya dadahin untuk mengurangi atau menghilangkan penat saja. Tetapi memang sangat seru ketika riding bertemu dengan hewan-hewan yang ada di sekitar. Asal jangan macan sama gajah saja teman-teman ya. Ini adalah perjalanan menuju ke IKN atau Ibu Kota Negara, yang nanti rencananya akan menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Tetapi sekarang sedang dalam tahap perkembangan ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan riding dengan komunitas on Tahut menuju ke IKM, dan saya pun penasaran nih teman-teman, IKN itu seperti apa ya, dan saya mau lihat progresnya itu sejauh apa dan seperti apa, dan apakah efektif dengan adanya IKN tersebut untuk perkembangan Indonesia ke depan. Ya teman-teman, sepanjang perjalanan saya memang banyak ngobrol ya sama istri lewat TikTok. Nah, jadi abaikan aja mungkin ada suara-suara selentingan-selentingan, karena memang sangat penting untuk tetap berkomunikasi selama perjalanan, yang terutama adalah untuk maintenance agar tidak ngantuk nih teman-teman. Jadi dengan ngobrol ya teman-teman. Nah, itu juga salah satu keunggulan ketika riding, ketika membawa boncengar, terutama membawa istri ya teman-teman. Tetap bisa berkomunikasi juga dengan rider-rider yang lain, tetapi mungkin komunikasinya berbeda mungkin ya, antara ketika kita dengan sesama rider yang lain ataupun dengan istri kita sendiri selama dalam perjalanan. Qadarullah, ada terjadi kecelakaan ya teman-teman. Innalillahi. Korban cukup parah saya lihat. Udah nggak saya playback ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau ngeliat kondisi korban, teman-teman pause aja di menit berapa tadi ya, 20an lah teman-teman. Takutnya kalau saya pause, saya zoom, saya melanggar privasi dan juga melanggar kode etik yang lain, terutama di YouTube ataupun terhadap korban yang menjadi insiden kecelakaan tersebut. Tetap safety riding, tetap full gear ketika berkendara dengan roda 2 ya teman-teman, agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa mengurangi resiko impact terhadap diri kita.